Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call. Ya, tanpa terasa hari ini sudah bulan kedua di tahun 2016 ini. Ya. Seperti biasanya untuk hari ini ada pembahasan indikasi untuk IHSG dan juga nanti ada pembahasan dari initiation report untuk emiten Elnusa dan juga ada relatif valuasi untuk sektor consumer. Oke, langsung saja kita masuk. Untuk indikasi IHSG kami memperkirakan ya bahwa di sini pada hari ini IHSG akan bergerak bullish di mana level support berada di level 4.541 sampai dengan 4.642 untuk level resistennya. Adapun market driver sendiri ya pasar melihat adanya sentimen yang cukup positif dari movement yang dikeluarkan oleh BOJ. Ya, mereka menurunkan suku bunga menjadi negatif ya. Dan di sini juga pada pagi tadi oil ini ditutup atau dibuka melemah pada pagi tadi ya. Ini bisa menjadi salah satu kabar buruk ya, bisa dibilang kabar buruk untuk pasar regional di mana prospek untuk OPEC dan juga Rusia untuk menurunkan output mereka ini dinilai masih belum memungkinkan untuk saat ini. Dan dari domestik sendiri, hari ini BPS rencananya akan merilis data inflasi untuk bulan Januari kemarin. Oke, langsung saja kita masuk untuk relatif valuasi dulu ya dari sektor consumer goods. Di sini ada 6 emiten yang saya pilih. Ya. Yang pertama ada AISA, ICBP, INDF, Mayora, Roti, dan juga Ultra Jaya. Untuk tabel pertama dulu yang paling atas, kita review dari pencapaian di kuartal ketiga dulu ya, sampai kuartal ketiga pada tahun 2015 lalu. Ini merupakan financial statement yang paling terakhir ya. Kalau kita lihat yang pertama dari sisi sales growth dulu ya, untuk sales growth yang paling tinggi ini dicapai oleh AISA ya, dan yang kedua disusul oleh Roti, dan juga untuk net profit growth ini yang paling tinggi ya dapat oleh atau diperoleh oleh emiten Mayora. Nah, kalau ditanya kenapa Mayora memiliki net profit growth yang luar biasa ya, 250% growth-nya, kenapa? Karena memang pada tahun 2014 lalu penurunan net profit ini cukup dalam, dan juga pada tahun ini kelihatan ada pengurangan dari beban penjualan ya. Ini juga membantu untuk sisi net profit-nya, sehingga Mayora bisa membukukan net profit growth yang cukup tinggi. Dan dari sisi margin, kalau kita lihat dari tiga margin, yang pertama gross profit, operating profit, dan juga net profit margin, ini dipimpin oleh emiten Roti ya, karena memang dari sisi produknya memang emiten Roti ini bisa dibilang memiliki margin yang paling tinggi dibandingkan dengan produk-produk yang dimiliki oleh emiten lainnya. Dan untuk table yang di bawah ini merupakan valuasinya ya. Untuk market cap yang paling besar adalah ICBP, dan yang paling kecil ini adalah AISA. Dan untuk sisi valuasi yang paling murah dari sisi PI dan PBV ini tentunya AISA dengan PI sebesar di bawah 10 kali dan juga PBV di bawah 1 kali. Untuk emiten lainnya ya, untuk rata-rata emiten lainnya PI-nya berkisar antara 20 sampai 25 kali, dan juga PBV-nya ini sekitar untuk average mungkin sekitar 2 sampai 3 kali untuk PBV-nya. Dan untuk sisi hutang ya, sisi hutang di sini yang memiliki hutang paling rendah adalah Ultra Jaya dan juga ICBP, ini DER-nya di bawah 1, dan sisanya itu DER-nya masing-masing di atas 1,2 ya. Untuk AISA sendiri ini merupakan update yang pada tahun 2015 lalu, namun untuk tahun ini, tahun 2016, perseroan baru saja mendapatkan dana tambahan dari hutang untuk membiayai working capital, sehingga kemungkinan DER bisa melebihi angka tersebut. Dan untuk ROA dan juga ROE
Di sini untuk ROA dipimpin oleh Ultra Jaya dan juga ROE dipimpin oleh Mayora dengan 24%. Jadi kalau kita lihat dari sini, memang kecenderungannya memang masih cukup dari sisi valuasi ya, memang masih cukup relatif lebih murah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena pada sebelum-sebelumnya itu PE untuk sektor consumer ini bisa mencapai 30 kali, namun sekarang ini sudah turun, jadi kami juga masih melihat adanya prospek yang masih cukup bagus untuk sektor consumer ini. Oke, selanjutnya kita masuk untuk pembahasan initiation report. Untuk emiten Elnusa, ini akan dibawakan oleh rekan kami, Deta. Silakan Deta. Baik, kita akan mulai pembahasan untuk Elnusa dengan kode saham ELSA, di mana kami memperkirakan produksi untuk tahun 2016, maksud kami produksi oil di Indonesia sendiri ini akan turun sekitar 3%, di mana target pemerintah pada tahun ini memperkirakan hanya sebanyak 1,9 juta barel. Sehingga kami memperkirakan penurunan pendapatan Elnusa ini sebesar 9% menjadi 3,17 triliun untuk tahun 2016, atau turun 9% dari pendapatan tahun 2015, yaitu sebesar 3,5 triliun rupiah. Di mana pendapatan dari integrated upstream services ini kami memperkirakan untuk turun sekitar 8% secara year on year menjadi 1,9 triliun, dan pendapatan dari sektor downstream yang bergerak di SPBU dan perdagangan ini juga turun sebesar 13% year on year menjadi 1,1 triliun rupiah. Namun dengan penurunan revenue ini kami memperkirakan perseroan ini akan lebih lanjut untuk melakukan cost efisiensi, di mana perseroan ini melalui anak usahanya yaitu Elnusa Fabrikasi Konstruksi ini akan membuat sendiri peralatan yang digunakan sehingga dapat mengurangi belanja atau purchasing cost ini sebesar 15% dan rental cost sebesar 24%. Jadi secara keseluruhan kami memperkirakan cost of revenue dari perseroan ini akan turun sekitar 9,5% hingga 10% untuk tahun 2016. Pada tabel sebelah kanan bisa kita lihat untuk revenue. Ini kami memperkirakan revenue di tahun 2016 ini kami memperkirakan sebesar 3,17 triliun rupiah, dan net income sebesar, maksud kami turun net income-nya sebesar 9,5% menjadi 306 miliar rupiah. Untuk rekomendasinya, untuk rekomendasi ELSA kami memberikan rekomendasi buy untuk saat ini, di mana target price-nya adalah 305 per saham, di mana target price ini mengindikasikan PE sebesar 6,1 kali dan PBV 0,67 kali. Di mana kami memperkirakan EPS untuk tahun 2016 ini adalah sebesar Rp42 per sahamnya. Jadi dengan PE
sebesar 6,1 kali ini masih di bawah dari rata-rata PI selama 5 tahun ke belakang, yaitu rata-rata PI untuk saham ELSA adalah 8 kali. Jadi kami lihat harga ELSA untuk sekarang ini masih cenderung relatif cukup murah, sehingga kami memberikan rekomendasi buy untuk saham ELSA dengan target price 305 per saham. Meskipun terjadi penurunan revenue dan net income sebanyak 9,5%, namun kami memperkirakan EBITDA margin ini akan tumbuh sebesar 21,4% dari maksud kami EBITDA-nya ini akan tumbuh menjadi 21,4% di tahun 2016 dari sebelumnya, yaitu EBITDA marginnya adalah 18,1% di tahun 2015, dan net profit margin ini akan dijaga di level 9,6%. Ini dikarenakan ELSA masih cukup baik dalam menjaga biaya-biayanya. Baik, langsung saja kami buka untuk sesi tanya jawabnya. Bapak Ibu bisa mengetikkan pertanyaan di kolom question. Baik. Ini ada pertanyaan dari Bapak James dan Bapak Steffi yang menanyakan jika ingin masuk ke ELSA sebaiknya di harga berapa. Baik, untuk saham ELSA dengan target price kami yaitu sebesar Rp305, maka untuk harga saat ini yaitu di sekitar harga 230 ini sudah cukup baik untuk masuk ke saham ELSA. Jadi rekomendasinya ini bisa untuk buy on weakness. Untuk saham ELSA di sekitaran harga 220 hingga 240 rupiah. Di mana secara teknikal ini jika kita melihat MACD untuk saham ELSA ini sudah terjadi golden cross, maka kemungkinan besar untuk jangka pendek selama beberapa hari ke depan ini masih akan melanjutkan penguatan untuk saham ELSA. Jadi rekomendasinya adalah buy on weakness secara teknikal dengan range harga untuk buy on weakness adalah 220 hingga 240.
Ya, berhubung sudah tidak ada pertanyaan lagi, akan dilanjutkan oleh Bapak Jimmy untuk rekomendasi hariannya. Selamat pagi, salam sukses luar biasa untuk kita semuanya, khususnya untuk keluarga besar saya, Philips Securities Indonesia, dan juga peserta maupun pendengar dari Philips Market Morning Call. Selamat datang di bulan Februari, semoga di bulan Februari akan diberikan selama 1 bulan ini dan bulan-bulan berikutnya harapan dan juga tentunya profit yang luar biasa untuk kita semuanya. Oke, rekan-rekan sekalian, langsung saya mulai bersama saya Jimmy Dimas Wahyu yang membantu dan mengucapkan terima kasih kepada tim research atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa memberikan sedikit ilmu yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan sekalian. Sesuai dengan janji saya, seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, mulai bulan Februari ini saya ingin memberikan sesuatu yang berbeda, yaitu saya ingin mengutip atau saya ingin menjelaskan mengenai beberapa hal atau bahkan bila perlu semuanya secara bertahap, secara berseri demikian, yang saya ambil dari suatu buku, merupakan inspirasi saya di dalam, baik itu di dalam kehidupan, di dalam bisnis, pekerjaan, bahkan sampai juga di dalam pasar modal itu sendiri atau pasar saham itu sendiri. Buku yang saya sebut yaitu adalah buku Art of War. Ya, sebetulnya terjemahan aslinya tentu saja Seni Berperang, yang merupakan hasil pemikiran dari Sun Tzu, seorang strategi perang yang hebat dan terkenal pada masanya. Hingga sampai saat ini, buku tersebut sudah diterjemahkan di banyak sekali bahasa dan diterjemahkan bahkan digunakan untuk pertahanan, untuk bisnis, dan aspek-aspek lainnya. Sama halnya dengan saya. Oleh sebab itu, saya akan mulai dari bab yang pertama, dari keseluruhan sebanyak 13 bab, ya, dengan berbagai macam penjelasannya. Oleh sebab itu, bab yang pertama, judulnya bahasa Inggris yaitu adalah Laying Plans. Ya, tapi kemarin saya cari kalau misalnya diterjemahkan jadinya menempatkan perencanaan. Oleh sebab itu, untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sebetulnya bab 1 ini bicara tentang perencanaan. Ya, jadi segala hal selalu dimulai dari perencanaan. Oleh sebab itu, saya kutip 2 kalimat yang pertama dari Sun Tzu. Sun Tzu mengatakan bahwa seni berperang merupakan hal yang sangat vital bagi sebuah negara. Merupakan masalah hidup dan mati, maupun juga masalah kebangkitan suatu negara atau kehancuran suatu negara. Oleh sebab itu, seni berperang merupakan subjek yang sangat penting sekali yang mana tidak bisa dihindari di dalam mengelola suatu negara. Inspirasi ini sebetulnya juga bisa digunakan di pasar saham.
di mana untuk menghadapi market yang volatile, untuk menghadapi market yang fluktuatif, kita memerlukan seni. Kita memerlukan seni berperan. Dalam hal ini, kita memerlukan suatu perencanaan yang matang. Bila kita tidak bisa menggunakan perencanaan yang matang, atau kita tidak memiliki perencanaan yang matang, khawatirnya aset kita, atau kekayaan kita, atau bahkan profit kita bisa tergerus oleh pasar saham. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, saya ingin menyuarakan, ingin memotivasi rekan-rekan sekalian, menginspirasi rekan-rekan sekalian bahwa kalau Anda menjadikan pasar modal, pasar saham ini sebagai suatu bisnis buat Anda, suatu kehidupan buat Anda, sama halnya dengan saya, atau banyak orang mengatakan trading for living. Harapan saya, Anda tentu harus memiliki perencanaan yang matang. Dan tentunya, Anda harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga kita siap untuk menghadapi market apapun juga. Demikian sharing saya mengenai beberapa hal yang saya kutip dan akan saya lanjutkan pada esok hari. Oleh sebab itu, rekan-rekan sekalian, mari kita mulai pada apa yang sudah kita siapkan beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu, pada waktu bulan Januari. Mari kita melakukan market review. Ya. Pada akhir Januari yang lalu, meskipun saya sudah mengatakan cash close, tetapi rekan-rekan sekalian, saya hanya ingin menunjukkan kepada rekan-rekan sekalian bahwa saham Ciputra yang sudah saya cash close, hari itu, hari Jumat yang lalu, sempat menyentuh tertingginya 1345. Dari target saya 1330. Sehingga dengan demikian betul-betul sudah terbukti untuk target jualnya untuk Ciputra. Ya, sehingga dengan demikian saya hanya melakukan konfirmasi ulang bahwa Ciputra cash close. Ya, memang saham Ciputra ini memberikan peluang untuk kita bisa melakukan pembelian kembali. Namun kalau misalnya rekan-rekan mau melakukan pembelian, saya sarankan bisa sedikit di bawah 1230. Ya. Oke, jadi ini yang mau saya sampaikan kepada rekan-rekan, tapi mengingat ini cash close, ya, saya akan membahas mengenai dua saham yang sudah waktu itu saya gantikan dengan saham yang baru. Oke, oleh sebab itu, rekan-rekan sekalian, saya langsung masuk kepada saham favorit saya pada waktu itu, Kalbe Pharma, ya, yang mana ternyata saham Kalbe Pharma ini sudah diberikan peluang kembali. Nah, untuk saham Kalbe Pharma ini, saya mohon maaf rekan-rekan sekalian, karena pada waktu itu saya mengucapkan kita bisa beli di 1250, ya, dan kita bisa melakukan pembelian di kita bisa melakukan pembelian di 1350, dan the best buy-nya kita bisa melakukan pembelian di 1300 sampai 1330. Kenapa saya mengucapkan minta maaf? Karena pada hari Jumat yang lalu, sebetulnya saya memiliki keyakinan yang cukup tinggi bahwa saham Kalbe Pharma itu tidak akan turun di bawah 1350 sebetulnya. Sehingga plan saya di bagian bawah, walaupun sudah saya sampaikan 1300 sampai 1330, ya, saya tidak memberikan plan secara lengkap masuknya di level berapa. Saya hanya memberikan range-nya 1300-1330 untuk average, seperti itu. Ya, sehingga bagi rekan-rekan yang belum sempat melakukan average, ya, saya sarankan kita bisa melakukan average. Permisi, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan saya riset yang luar biasa. Hari ini regionalnya bagaimana? Cukup bagus? Bagus. Oleh sebab itu, rekan-rekan, melihat informasi yang diberikan tim riset saya yang luar biasa, kita bisa melakukan pembelian Kalbe Pharma kemarin di close di harga 1335. Mungkin kita Kalbe Pharma cenderung perlahan-lahan ya. Jadi mungkin kita bisa melakukan average di 1300, kita coba di 1325 atau di 1320. Ya. Kalau saya kemarin katakan 1350, kita bisa masuk sekitar 10 sampai 20 atau maksimal bisa 25%, maka di level 1320 sampai dengan 1325
kita bisa masuk dengan 50%. Saya ulang, dengan 50%. Ya, itu rekan-rekan sekalian. Jadi total dana kita yang masuk di dalam portofolio kita kalau Anda melakukan plan saya sudah sekitar 75% maksimal. Dengan menyisakan 25% untuk nanti saya average seharusnya tidak terlalu jauh jaraknya sehingga kita akan mendapatkan average yang sangat murah sekali. Tapi nanti akan saya siapkan untuk review yang berikutnya. Sedangkan rekan-rekan sekalian, target harganya tentu saja di 1380 sampai dengan bahkan di 1400. Dan selalu saya katakan, kalau misalnya Kalbe Pharma ini serius, saya memiliki keyakinan bahwa Kalbe Pharma bisa naik bahkan sampai di level 1400 ke atas. Tetapi kalau kita ingin melakukan pembelian 1350 dan 1320, which is saya lupa juga mengatakan di hari Jumat saya melakukan average di 1320, ya, sehingga average saya seingat saya berada di level 1335, ya. Oke. Kalau misalnya average kita di 1335, maka kalau kita jual di 1380 itu saja sudah memberikan return 3% ke atas. Itu rekan-rekan sekalian. Kalau kita jual di 1400, ya, sudah memberikan hampir 5%. Oke, jadi target pertama saya 1380, target utama saya 1400 ke atas. Mari kita cermati, kebetulan regional bergerak dengan positif, harapan saya tentu saja bisa 1400 ke atas. Oke? Dan untuk saham Kalbe Pharma sejauh ini, sejauh mata memandang, lupa saya dengan kalimat saya sendiri, sejauh mata memandang belum ada rencana stop loss untuk saya. Ya, dan rekan-rekan sekalian, silakan kalau mau dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diberikan kepada saya. Dan saya ingat saya punya janji yang harus saya bayar untuk Ibu Liomoy. Saya harap Ibu Liomoy pagi ini juga sudah masuk, ya, karena selalu bagi saya janji itu adalah hutang yang harus saya bayar seperti itu, ya. Jadi saya selalu teringat janji saya kepada Ibu Liomoy. Ibu Liomoy, apa kabar? Semoga Ibu Liomoy berada di dalam Philip Market Morning Call pada pagi hari ini. Ya, wah, ternyata sudah langsung disambut saya dengan Ibu Liomoy. Kabar baik, Pak. Oke, baik. Nanti saya akan membayar utang saya, Bu, ya, kepada Ibu Liomoy. Oke. Nah, tapi saya selesaikan review saya terlebih dahulu ya, Ibu Moy ya. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, rekomendasi saham saya jatuh pada waktu itu adalah saham favorit saya seumur, boleh saya katakan mungkin seumur hidup saya kali ya, walaupun saya mulai dari tahun 2013. Saham ini tidak pernah memberikan kerugian Rp1 pun kepada saya dan kepada komunitas saya atau murid-murid saya. Dan saya harap rekor tersebut masih tetap terjaga. Ya. Kemarin pada waktu hari Jumat, setidak-tidaknya dari beberapa saham yang terjadi, ya, saham Pakuwon cukup kuat, ya. Bahkan beberapa merah, namun saham Pakuwon positif. Nah, seperti yang saya sampaikan, saya masih ingat betul dengan plan saya, bahkan kalau tidak salah di-upload oleh rekan saya itu ke YouTube. Jadi itu juga bisa saya gunakan untuk mengingatkan saya plan yang sudah saya berikan kepada Anda. Saya waktu itu mengatakan bahwa saham Pakuwon itu bisa kita lakukan pembelian di harga 440, tapi tentu saja selalu saya katakan dengan berulang kali bahwa untuk saham-saham, meskipun saya katakan area belinya di mana, tentu saja seiring dengan pergerakan market, bisa saja ada penyesuaian terhadap harga tersebut. Ya, nah untuk saham Pakuwon biasanya khusus saham ini, biasanya saya tidak menggunakan sistem antrian, jadi langsung melakukan pembelian. Ya, sehingga saya ingat pada hari Jumat yang lalu ketika saya mengatakan saham Pakuwon, seperti yang Anda lihat di layar monitor Anda. Ketika saya mengatakan 440, saham Pakuwon bahkan hanya memberikan low 442, bahkan pada waktu saya kembali dari Philip Market Morning Call, saham Pakuwon itu berada di 444, 445, sehingga tanpa ragu-ragu langsung saya ambil di 445. Ya, bagi Anda yang sempat hari itu sempat melakukan one day trading, ya, atau bahasa marketnya seringkali disebut TikTok begitu, ya. Kalau Anda sempat jual di, kalau kita bicara high-nya terlalu optimis ya, terlalu mengada-ngada. Misalnya Anda jual di 452 saja dari high
454, itu saja sudah memberikan 1,5%. Ya, tentu luar biasa sekali kalau misalnya one day trading. Tapi hari itu saya cukup repot, jadi saya pun tidak melakukan one day trading. Jadi posisi saya masih punya saham Pakuwon yang bagi saya cintai. Ya, oke. Oleh sebab itu rekan-rekan sekalian, saya sudah memiliki saham Pakuwon di 445. Area beli yang saya sarankan 440. Dan sejauh mata memandang kembali, ya, untuk saham Pakuwon di pagi hari ini di sesi pembukaan berada di level 450-451. Ya, saya serahkan keputusannya kepada teman-teman sekalian. Kalau Anda mau mengambil 450, Anda mungkin bisa melakukan pembelian 10%. Seperti biasa, ya, karena harga sudah naik, kita bisa 10% terlebih dahulu. Oke. Kemudian untuk Pakuwon, target harga yang saya canangkan yaitu adalah 455 ke atas, ya. Tapi saya lebih memiliki keyakinan saham Pakuwon ini bisa kita jual di 460. Saya ulang, 460 ke atas. Syukur-syukur kalau Pakuwon luar biasa, kita bisa lepas di target jangka menengahnya di 480. Ya, tapi untuk sementara saya ingin suarakan untuk Pakuwon target harga sahamnya di atas 460. Saya ulang, di atas 460. Dan sekali lagi sejauh mata memandang, sudah 3 kali saya ngomong sejauh mata memandang, tidak ada level stop loss untuk Pakuwon ini. Ya, jadi Anda boleh masuk di area, kalau Anda mau masuk di area sekarang, Anda boleh masuk 10%. 440 nanti kalau misalnya diajak turun, bisa masuk 10% sampai 25%. Ya, nanti pembelian terbaik kita harusnya di 430 kalau diajak turun, tentu saja. Ya, nanti di situ kita akan masuk 75%. Oke, tapi sejauh ini mari kita ukur dengan money management. So, market naik kita hadapi dengan semangat, dengan optimisme. Market turun pun kita hadapi dengan keberanian, dengan plan dan money management yang terukur. Itu rekan-rekan sekalian. Oke, nah mari sekarang yang ketiga, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab yang sudah disiapkan untuk saya dari rekan-rekan sekalian. Nah, khusus untuk Ibu Moy, ya, khusus untuk Ibu Moy, saya di sini menggunakan bantuan software ChartNexus yang saya memiliki saham, yang saya memiliki data saham sebanyak 3 tahun, ya, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 ini. Nah, supaya fair Ibu Moy, tolong pilihkan kepada saya saham apa yang mau kita analisa. Satu, jadi Ibu Moy yang memilihkan saham untuk saya. Jadi ini supaya fair untuk semuanya, ya, sehingga saya tidak mengada-ngada, saya tidak merekayasa, ya. Jadi yang memilih adalah pendengar, ya. Ibu Moy pilih satu saham untuk kita analisa. Kemudian yang kedua, berdasarkan demand dan supply, Ibu pilih tanggalnya. Nah, tolong tanggalnya ini tanggal yang mundur, Bu, jangan tanggal yang hari ini, ya. Maksud saya yaitu adalah Ibu pilih tanggal mundur dari 3 tahun tersebut, 2013 sampai 2016, Ibu pilih salah satu tanggal saja yang nanti akan analisa. Tentu saja maksud saya, ketika kita menganalisa tersebut, kita bisa melihat apa yang terjadi setelahnya, ya, dengan menggunakan demand dan supply. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan, Pak Zimi, tolong kita analisa tanggal 1 Februari saat ini juga, maka yang terjadi yaitu adalah kita belum tahu apa yang akan terjadi berikutnya, bukan? Nah, sehingga saya diminta oleh Ibu Moy untuk menunjukkan demand dan supply, cara kerjanya bagaimana. Oke, Ibu Moy? So, sambil saya menyapa teman-teman yang lain, silakan Ibu Moy, siapkan untuk sahamnya apa, tanggalnya berapa, dan nanti saya akan analisa. Dan saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Kemudian saya jawab terlebih dahulu untuk Pak David Hermawan dari CBD VID. Pak David, saya jadi penasaran terus. CBD ini kalau seingat saya dari teman-teman riset itu branch. Pak David dari branch mana ini? Mungkin boleh di-share. Ya. Oh, CBD Bandung. Oh, dari Bandung rupanya Pak David. Oh, terima kasih Pak David, ya. Kapan-kapan saya ingin sekali mengunjungi cabang Bandung dan cabang yang lainnya. Mari, pertanyaan Pak David. Pak Zimi, analisa supply dan demand bisa untuk view weekly atau monthly tidak? Yang target take profitnya jauh.
Saya ada nyangkut Kalbe Farma di 1675. Tolong reviewnya ya Pak. Baik. Ya, Pak David, karena saya mengisi Philip Market Morning Call setiap hari, jadi saya menggunakan time frame harian. Tetapi untuk demand dan supply itu bisa digunakan untuk view weekly, monthly, bahkan tahunan, Pak. Ya, oke. Sehingga metode yang saya kembangkan dan metode yang menurut saya sederhana itu bisa menjawab segala kebutuhan untuk view apapun, ya. Dan kebetulan kalau saya menggunakan chart Nexus, sebetulnya view ini Pak bisa digunakan, tinggal dirubah untuk view weekly sesuai dengan keinginan Bapak, seperti itu, ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Kebetulan di sini saya menggunakan view weekly. Nah, kalau saya menggunakan view weekly Pak, seperti keinginan Bapak untuk Kalbe Farma, ya. Saya melihat bahwa saham Kalbe Farma secara weekly menunjukkan tren penurunan. Ya, menunjukkan tren penurunan. Nah, cuman untuk weekly ini, Pak, sedang berada atau sudah masuk berada di dalam area beli yang tadi sudah saya nyatakan secara harian. Ya, jadi kita bisa lihat view jangka pendeknya untuk melihat view jangka panjangnya. Nah, memang kata kuncinya untuk Kalbe Farma ini, Pak, yaitu di level-level ini secara weekly, Kalbe harus rebound, Pak, secara weekly, Pak. Karena kalau tidak rebound, maka Kalbe Farma ini akan cenderung turun lagi, Pak. Dan nanti pembelian Kalbe Farma secara weekly, itu nanti di 1275, Pak. That's the best for weekly, Pak. Itu kalau turun. Tetapi, kalau untuk weekly, Pak, jangan khawatir. Saya sangat yakin, 100% keyakinan pribadi, Pak. Kalau sampai Kalbe Farma turun di 1275, Pak, kalau Bapak time frame-nya weekly, 100% kita akan masuk di sana, Pak. 100%. Ya, saya tidak melihat Kalbe Farma itu akan turun lebih dari 1275. Tapi tentu saja kalau nanti misalnya terjadi, Pak, ya, jangan pelit-pelit sama saya, Pak. Jadi kalau misalnya Kalbe Farmanya nanti turun 1270, 1265, 1-2 fraksi, ya tolong harap saya dikasih toleransi ya, Pak, ya. Setidak-tidaknya saya berikan gambarannya di sana. Sedangkan untuk area jual dari Kalbe Farma, kalau Bapak memiliki harga di 1675, kalau saya lihat sejauh ini, secara weekly saya melihat masih agak berat, Pak, untuk ke sana. Masih agak berat. Ya. Jadi karena untuk menuju ke 1675, terus terang Kalbe Farma harus menghadapi level 1400 terlebih dahulu. Sehingga untuk sementara saya katakan masih berat, kita butuh waktu, tetapi Pak, ini adalah saham LQ45, this is menurut saya adalah saham dengan market leader farmasi yang luar biasa. Jadi saham ini saya tidak pernah takut, ya, in the long run seperti itu, Pak. Demikian pula juga dengan monthly, ya. Untuk time frame monthly, Pak David, ya, sama sebetulnya juga dengan time frame weekly-nya, ya. Jadi saya melihat di time frame monthly itu malah terlihat bahwa Kalbe Farma ini masih memiliki tekanan jual yang sangat besar sekali. Nah, ini berarti secara jangka panjang Kalbe Farma ini ada sentimen negatif, Pak. Ya, jadi secara demand dan supply saya melihat ada tekanan jual yang besar. Tetapi saya melihat di level 1000, ingat loh Pak, ini secara bulanan ya Pak ya, jadi tentu saja range-nya relatif lebih lebar. Hanya saja saya melihat bahwa di level 1100, di sekitaran 1100, ada sisi positif, ada sisi negatif, Pak. Sisi positifnya yaitu adalah setiap kali di level 1100, ya, Kalbe Farma ini muncul tekanan beli yang besar. Ya, jadi di level 1300 sampai 1400 muncul tekanan jual yang besar, tapi di level 1100 muncul tekanan beli yang besar. Jadi ini melawan dari tekanan jual yang besar. Itu sisi positifnya, Pak. Masalahnya sisi negatifnya yaitu adalah Kalbe Farma ini kalau saya lihat secara bulanan, kalau ini diteruskan tren turunnya, maka akan kecenderungan level 1100 yang bagi bahasa market, kalau menggunakan technical misalnya ya, seringkali dikatakan level support. Level support kalau sudah diketahui berulang kali, Pak, maka itu akan menjadi ibaratnya strategi kita akan mudah dibaca, Pak. Sehingga mudah untuk cenderung turun ke bawah. Pembelian Kalbe Farma yang terbaik tentu saja itu berada di 1075, Pak.
Ya, di antara di bawah 1000 sampai 1075. Oke, sejauh mata memandang untuk time frame monthly, Pak. Tentu saja time frame monthly karena lebih panjang, nantinya perlu kita cermati dari time frame yang lebih kecil, Pak. Time frame harian. Apakah dia memutuskan untuk rebound atau dia tetap memutuskan untuk lebih cenderung ke bawah. Ya. Karena kalau seperti yang saya katakan, Pak, kalau untuk Kalbe Farma 1000 sampai 1075 nampaknya kok sejauh ini saya belum melihat potensi ke sana, Pak. Ya, apalagi saya rekomendasikan Kalbe Farma, otomatis saya berharap Kalbe Farma itu mengalami peningkatan ya, Pak ya, bukan mengalami penurunan. Seperti itu, Pak. Tapi saya jawab terlebih dahulu untuk Pak David, ya, demand dan supply bisa kita gunakan untuk macam apapun untuk harian, daily, weekly, monthly, bahkan yearly, seperti itu. Ya, dan untuk nyangkut di Kalbe Farma, Pak, semoga nanti mari kita sama-sama, jangan menyerah, Pak ya, jangan pantang menyerah. Mari kita sama-sama selesaikan bagaimana solusi untuk menghadapi Kalbe Farma di 1675. Ya, saya sudah memberikan reviewnya ya. Oke. Terus kemudian untuk Pak Eri Victor. Thanks again Pak Jimmy. Tiap pagi kita diberi lahan. Kapan bahan demand supply? Biar kita seperti Pak Jimmy. Ya. Iya, nanti semoga untuk demand supply ini, Pak. Ya, untuk demand supply ini kalau untuk masalah rekomendasinya bisa saya berikan pada waktu Philip Market Morning Call, Pak. Sedangkan kalau mau belajar untuk bahannya mungkin tidak pas mungkin, Pak. Kalau di Philip Market Morning Call ini, Pak ya. Mungkin nanti bisa di luar Philip Market Morning Call. Oke? Itu mungkin Pak jawaban saya ya, Pak Eri. Kemudian untuk Pak Roy Fandi, Bank Jatim jika ingin masuk di harga berapa? Karena tidak masuk di dalam rekomendasi saya, mungkin Bank Jatim nanti bisa dijelaskan oleh tim riset kami yang luar biasa. Kemudian, nanti saya akan masuk ke Ibu Moy, Pak Dani. Untuk Pak David, Pak Stevi, Ibu Leo Moy. Oke, ya mungkin yang bagian ini mungkin saya tidak usah sebut saja. Untuk Pak David, oke, makasih Pak. Jadi jelas ya Pak ya. Baik, sekarang saya langsung masuk kepada pertanyaan yang terakhir, Ibu Moy. Yaitu adalah KF. Mari kita lihat KF. Ya, jadi seperti yang rekan-rekan lihat sendiri ya. Untuk KF, Ibu Moy yang memilih, bukan saya yang memilih. Jadi tidak ada rekayasa dalam hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan Ibu Moy memilihkan tanggal untuk saya di 17 Desember 2015. Oke, baik. Mari kita cermati di mana tepatnya 17 Desember 2015. Mari kita lihat. Kebetulan Ibu Moy 17 Desember. Sebentar ya, saya berikan saya waktu 17 Desember. Baik, oke. Ya, sudah saya temukan. Ya, saya akan zoom di sini supaya kita lihat lebih besar. Ya. Bentar, saya rapikan terlebih dahulu gambarnya. Mungkin ini saya taruh ke bawah dulu. Sekaligus mohon bantuannya kepada rekan-rekan sekalian ya. Setelah saya menjelaskan mengenai demand dan supply ini, mohon bantuannya untuk selalu mengedukasi, untuk mensosialisasikan bahwa pasar modal Indonesia, khususnya pasar saham Indonesia, ya itu bukan lagi merupakan spekulasi atau bukan lagi merupakan judi. Semua bisa saya buktikan secara ilmiah seperti itu kepada rekan-rekan sekalian. Ya, oke. Dan tentu saja kalau mengedukasi dan sosialisasi, jangan lupa. Selalu saya ingatkan, gunakan Philips Securities Indonesia. Selalu. Sesuai dengan moto kami, your partner in finance. Itu teman-teman sekalian. Ya, baik. Mari Ibu Moy dan rekan-rekan sekalian. Ya, mari saya ajarkan konsep dasar dari demand dan supply saya. Seperti yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Ya, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian. Di market banyak ilmu untuk pasar saham. Mau fundamental, mau teknikal, mau ilmu yang lain-lain. Pokoknya macam-macam. Ya, fundamental memiliki 60 rasio keuangan. Teknikal memiliki lebih dari ratusan indikator.
Ya, oke. Dan mungkin bahkan ada ilmu-ilmu yang berkembang yang lainnya. Bahkan sampai bila perlu ilmu feeling termasuk juga dengan ilmunya. Ya, makanya yang sering kali cenderung melihat bahwa saham itu spekulasi atau judi. Tapi hari ini, mari saya izinkan saya memperkenalkan metode yang saya kembangkan. Sebetulnya Anda semua sudah tahu, tinggal bagaimana teknisnya. Oke? Mari sekarang, pertanyaan yang pertama, teman-teman sekalian. Sebelum kita belajar mengenai apa itu fundamental, apa itu teknikal, apa itu analisa macam-macam, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Pertanyaan yang paling basic, yaitu, kenapa harga naik dan kenapa harga turun? Tolong dijawab. Saya butuh partisipasi dari rekan-rekan sekalian. Ingat loh, kalau Anda berpartisipasi, tidak saya lanjutkan, langsung saya akhiri. Wah, ya, bagus. Nah, ya, Anda lihat, saya hanya bertanya, tapi jawabannya dari rekan-rekan sekalian kan luar biasa. Ya, semua tahu masalah jawaban basic ini. Saya pikir tidak usah orang ekonomi. Jadi kalau ada yang mengatakan kepada saya, pasar saham itu milik orang ekonomi. Nah, ya, saya paling anti dengan itu karena saham itu sebetulnya milik semua orang, milik masyarakat luas. Ya. Anda lihat, Pak William menjawab ada supply dan demand. Pak Eri, harga naik karena permintaan. Berarti kalau dibalik harga turun karena penawaran. Pak Stevi, adanya supply dan demand di pasar. Pak Michael, harga naik karena demand lebih besar dari supply. Pak David, naik sama dengan permintaan lebih besar dari penawaran. Semua jawabannya betul. Pak Boy. Nah, ini saya baru menyebut Pak Boy. Salam kenal untuk Pak Boy. Karena sahamnya banyak yang beli. Kalau kita bicara masalah harga naik dan harga turun, kita semua tahu. Harga naik karena permintaan, harga turun karena penawaran. Tetapi kenapa pada waktu kita masuk di pasar saham, kenapa kita tidak bisa melihat ilmu yang basic seperti ini? Nah, ini loh ciri khas saya mengembangkan metode demand dan supply. Oleh sebab itu, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu sekalian, Pak Jimmy, di manakah kita bisa mengetahui demand dan supply? Itu kan pertanyaan kuncinya. Oleh sebab itu, khususnya Ibu Moy, tolong perhatikan baik-baik. Tolong kalian lihat gambar saya sesuai di layar Anda. Itu pada tanggal 17 Desember 2015. Tolong jangan lihat yang 18 Desember. Ya, oke. Tolong lihat 17 Desember 2015. Di setiap harinya, harga saham, dalam hal ini KF, Kimia Farma, memiliki 4 harga yang terkenal dengan OHLC, Open, High, Low, Close. Tolong lupakan Open, abaikan Open. Anda hanya fokus dengan 3 harga saja, High, Low, Close. Ya, sekali lagi Anda hanya fokus pada High, Low, Close. Oke? Sekarang saya tanya kepada Anda. Saya akan perlahan-lahan di sini, tolong mulai fokus tanggal 17 Desember 2015. Saya hanya memastikan semua mata memandang ke layar yang sama. Tolong saya bertanya, pada tanggal 17 Desember 2015, berapa harga high dari KF, Kimia Farma? Tolong dijawab. Harga high. Oke, bagus. Jadi semua sudah paham maksud saya ya. Semua jawabannya sama, 910. Baik, saya simpan. Harga high 910. Tapi pada hari itu, tanggal 17 Desember, ditutup atau di-close di harga berapa? Tolong partisipasi Anda. Luar biasa. Jadi ditutup 890. Semua juga paham. Sekarang pertanyaan saya. Dari harga tertinggi 910, ditutup di 890. Ini merupakan harganya naik atau turun. Sekali lagi, dari high 910, ditutup 890. Jadi pada waktu penutupan, naik atau turun? Semua menjawab hal yang sama, semua ngerti. Ya, oleh sebab itu saya tanya kepada Anda, kembalikan ke ilmu saya yang sebelumnya. Dan hanya ada 2 jawaban untuk Anda. Kalau Anda tahu bahwa high sampai close itu turun, kembali lagi, saya tanya, kenapa harga turun? Tolong jawab untuk saya. Demand kurang, terima kasih Pak Ahmad. Ada yang lain? Ada yang jual, penawaran, supply lebih banyak. Karena banyaknya penawaran, permintaan berkurang sih. Anda lihat, ini loh ilmu yang saya kembangkan. Jadi Anda pun tahu. Nah, betul,
high dengan close itu merujuk kepada supply. Sehingga dengan hari ini, teman-teman sekalian, kalau saya dijawab, Pak Jimmy itu karena supply, itu jawaban yang betul. Tetapi, Bapak Ibu sekalian, supply ini jawaban yang kualitatif. Paham ya? Nah, sedangkan saya diminta atau dituntut untuk membuktikan bahwa pasar saham atau saham itu bisa dibuktikan secara ilmiah, bukan spekulasi atau judi. Jadi saya minta kepada teman-teman sekalian, Anda lihat, kalau jawabannya hanya supply, sekarang saya minta secara kuantitatif, secara angka, menurut Anda supply-nya sebesar berapa? Dalam hal ini Anda gunakan selisihnya. Anda lihat, high dengan close, itu selisihnya berapa? Saya butuh partisipasi dari teman-teman sekalian. See? Ada yang jawab 20, 20. Nah, see? Ini matematika sederhana. Anda lihat. Semua jawaban betul. Sekarang saya katakan kepada Anda. Ya, supply sama dengan 20. Tolong disimpan bagi Anda. Sekarang saya ajarkan. Berikutnya, yang paling bawah. Low. Semua jawab saya. Untuk low, berapa harga low KF pada tanggal 17 Desember waktu itu? 860, semua bisa melihat jawaban yang sama. Luar biasa. Sama juga. Ditutup di harga berapa? Close-nya di berapa? Luar biasa. Harga terendah 860, ditutup 890. Naik atau turun? Oke, luar biasa. Ya, semua jawaban benar. Naik, seperti yang Anda lihat. Nah, kenapa harga naik? Pertanyaan saya berikutnya. Ingat ya, metode saya hanya 2. Nah, harga naik karena demand. Demand tinggi. Demand kualitatif. Tolong dibuat angka. Berapa selisihnya? 30. Coba Anda lihat. Supply tadi kita punya berapa? Demand kita punya berapa? Mana yang lebih besar? Supply atau demand? Luar biasa. Demand yang lebih besar. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, Anda lihat tanggal 18. 17 Desember. Ya, sempat rendah 860, ditutup 890. 18 Desember, sempat harga tertinggi di 900. Dan untuk pembuktian kedua, mari kita lihat tanggal 18. Kita lakukan hal yang sama dan terakhir. Lakukan perhitungan yang sama. Coba kita lihat. Cara cepat ya, langsung ya. Untuk tanggal 18 Desember, high-nya berapa, close-nya berapa, supply-nya berapa? 18 Desember. See? Saya ajarin beberapa menit aja semua udah tahu caranya. Supply 30, baik. Pertanyaan yang sama. Lakukan hal yang sama untuk demand. Berapa demand-nya? Tanggal 18 Desember. Ibu Santi sudah menjawab 15, Pak Michael 15. Ya. Jadi Anda lihat. Supply 30, demand 15. Mana yang lebih besar? Demand atau supply? Supply. Kalau supply lebih besar, apa yang akan terjadi dengan harga berikutnya? Naik atau turun? Itulah sebabnya teman-teman sekalian. Jangan repot-repot menganalisa. Karena semua kembali kepada ilmu demand dan supply versi saya. Ya, itulah sebabnya ketika saya menganalisa, saya tidak mau menggunakan analisa yang macam-macam. Ya. Saya hanya menggunakan analisa yang sederhana, kembali ke basic, kembali ke dasar. Itu Bapak Ibu sekalian. Ibu Moy, sesuai janji, sudah saya lunasi utang saya. Ya, lebih dari itu, ya mungkin berada di luar. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada Anda, dan ilmu demand dan supply saya kembangkan secara otodidak, secara sendiri, seperti itu. Saya harap dengan dasar yang sudah saya berikan, syukur-syukur Anda bisa menemukan. Ya, kalau Anda ingin mengembangkan, ya silakan. Kalau Anda mau menghubungi saya, seperti itu. Ya, tetapi ini pertama dan terakhir kalinya saya membahas materi saya demand dan supply. Selebihnya saya tidak akan membahas lagi. Oke?
Ya, saya sudah berikan dasarnya. Mengenai berapa persen valid, Pak Jimmy, pertanyaan dari Pak William, yang bisa saya katakan adalah jangan pertanyaannya kepada saya, Pak. Kalau saya ditanya, wah, jawabannya akan subjektif, Pak. Tapi saya lebih senang dengan menjawab demikian. Ya, berapa persen valid, Pak? Jawaban saya adalah lihat rekomendasi saya yang sudah saya berikan kepada Bapak dan akan terlihat seberapa persen, berapa persen validnya. Seperti itu. Ya, oke? Itu ya, Pak William ya. Untuk Ibu Moe, maaf Pak, tanda panah ke bawah terakhir artinya apa ya? Artinya dari tanggal 18 Desember yang tadi kita bahas Ibu, menunjukkan bahwa supply kan lebih besar dari demand. 30 lawan 15, 2 kali lipat. Yang terjadi yaitu adalah harga turun kan? Saya hanya menunjukkan dan membuktikan saja untuk Ibu Moe. Ya, oke. Sekali lagi, ini habis ini dilanjutkan tim riset atau sudah selesai? Ada ya, dilanjutkan ya. Baik. Pak Michael, Pak, berarti untuk penggunaan ini harus lihat 2 hari ya. Sekali lagi, Pak Michael, dan untuk yang lainnya ya, seperti yang pernah saya tadi sampaikan. Materi yang saya sampaikan, demand dan supply, sudah saya berikan dasar dan kulit. Bukan yang utama maupun yang intinya. Dan seperti yang saya katakan, ini merupakan pertama dan terakhir kalinya saya membahas dan menunjukkan materi saya demand dan supply. Selebihnya mungkin bisa dipilih market morning call. Terima kasih ya teman-teman sekalian. Itu selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim riset. Sukses selalu untuk kita semua. God bless you all. I love you all. Thank you very much guys for listening and always keep it simple. Happy profit, happy cuan. Apapun namanya, yang penting mari kita maju bersama-sama. Thank you very much guys. Thank you ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Jimmy Dimas Wahyu. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan untuk sesi tanya jawab. Di sini masih ada satu pertanyaan lagi yang tadi belum terjawab, yaitu dari Bapak Roy Fandi yang menanyakan untuk saham BJTM jika ingin masuk di harga berapa. Oke, di sini kita bisa melihat kalau pagi ini saham BJTM ini memang terjadi gap up karena naik sebesar lebih dari 4%, dan kami lebih merekomendasikan untuk buy on weakness, jadi kami tidak merekomendasikan untuk mengejar harga, jadi sebaiknya mengantri dulu ini di sekitar level 455, dan untuk target price ini untuk jangka pendek bisa di sekitar level 483. Adapun BJTM kemarin memang mengumumkan bahwa mereka akan membagikan dividen ini sebesar 641 miliar, di mana ini sebesar 72% dari labanya sepanjang tahun 2015. Dan ini seperti kita ketahui bahwa BJTM memang seringkali membagikan dividen yang cukup besar dengan dividen yield sebesar lebih dari 9%. Jadi ini juga merupakan salah satu katalis positif mengapa BJTM memang selalu mengalami kenaikan harga ketika mereka akan membagikan dividennya. Demikian Pak, namun sekali lagi kami tidak merekomendasikan untuk mengejar harga dan lebih merekomendasikan untuk tetap mengantri di level 455, demikian.
Baik Bapak Ibu sekalian, mengingat jam trading sudah dimulai lebih dari setengah jam yang lalu, kami harus mengakhiri untuk sesi Philip Morning Market Call pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dan kembali mengundang Bapak Ibu untuk kembali mengikuti Philip Morning Market Call pada esok hari pada pukul 8.30 pagi. Selamat pagi dan happy trading.